Biruan. Cebok, Bu. Ejo langsung ke pusat aja, Bu. Dah. Jadi aku sudah. Udah. Kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Bupati Tulang Bawang Barat, Bapak Haji Fauzi Hasan SEMM, dan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Bapak Profesor Dr. Heriandi SHMS, dan jajarannya. Tari Ratu Dalima MTS Al-Ikhlas Gunung Katun. Selamat menyaksikan. Izin bicara Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Tapi pun Bapak Wakil Bupati yang saya hormati dan saya muliakan, beserta jajaran pimpinan pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat, ada Pak Sispen, Pak Ketua Bapeda, dan mohon nggak bisa saya sebutkan satu persatu, Pak Camat yang saya hormati. Pak Camat kabarnya alumni juga Pak ya. Suripto. Di matematika ilmu pengetahuan alam itu ada Ilkom ya. Kebetulan ini ada komandannya di sini. Ini orang sini, ini pulang kampung ini, Bapak Doktor. Ini ya. Beliau ini tetanggaan dari kecil walaupun umurnya jauh dengan saya. Tetapi kami selalu bersama-sama karena merasa satu perjuangan lah. Kemudian ada juga Bapak Ketua Senat kami, Ketua Senat Unipil, sekaligus beliau ini paling istimewa merangkap ya kedua pengelola KKN. Jadi kadang-kadang bertindak sebagai Ketua Senat, rektor aja nggak berani Pak kalau dia lagi Ketua Senat. Kalau dia lagi ketat, di sini alhamdulillah dia sebagai Ketua Senat bukan Ketua KKN. Kemudian ada juga Ketua Badan TIK kita, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bapak Komar. Beliau ini yang ngurusin masalah komputer, masalah jaringan, masalah hal-hal yang kaitan dengan teknologi. Dan beberapa teman-teman dosen ya, dan mahasiswa semua, masyarakat Gunung Katun Tanjungan yang saya hormati, dan semualah yang hadir di mimbar kita pada siang hari ini yang saya muliakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan ya, kemudian kekuatan untuk hadir di sini dalam rangka kunjungan pimpinan terhadap lokasi-lokasi KKN, sekaligus kita nanti akan menggunakan aplikasi TIU Pintar Gunung Katun Tanjungan yang sudah diinisiasi oleh teman-teman di Universitas Lampung. Kemudian selawat dan salam marilah kita sanjung agungkan. Semoga tercurah ke baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita sangat nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Kepala. Nah, ini Pak Camat. Kepala Bapeda. Depan. Nah, dah. Mundur lagi, mundur. Sekarang mundur ya, mundur. Selanjutnya, penyerahan plakat BPKKN oleh Ketua BPKKN kepada Wakil Bupati. Tahan dulu. Foto pencet. Itu gelap. Selanjutnya, penyerahan plakat kepada Camat Tulang Bawang Udik, Kepala TIU Gunung Katun Tanjungan, Kepala TIU Karta. Kami mohon untuk mengambil tempat. Aduh. Mundur. Masker Bapak lah, Pak. Oh, masker itu Pak. Datang Pak. Oke, Pak. Oke, Pak.
Pak, kepala tiup tetap di tempat, Pak. Ini, Pak, sebelah sini, sini. Ada satu lagi. Kepala tiup. Selanjutnya penyerahan cenderamata tiup. Terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Iya. Selanjutnya penyerahan cenderamata dari Wakil Bupati. Balik masa depan. Jangan balik ke belakang terus. Depan kita. Selanjutnya penyerahan aplikasi Tiu Pintar dari Wakil Rektor 1 Bidang Akademik didampingi oleh Dekan FMIPA Universitas Lampung dan Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi. Ada kepala Tiu ya? Wakil Bupati aja. Oh, Pak Wakil Bupati dulu nanti Pak. Ini ya. Nah, nanti tinggal di copy di komputernya, kita langsung digunakan aplikasi. Untuk bikin mudah lah. Ya, langsung aja Pak Palo. Ya, langsung langsung. Manfaatkan ya. Baik-baiknya. Pasti banyak manfaatnya. Mohon untuk dapat berfoto. 1, 2, 3. Ya, agak yang ya. Semangat. Oke, sip. Ke depan majunya, jangan ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofian Nur. Alhamdulillah diberikan amanah oleh Pak Bupati Tulungagung Barat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Tiu. Terkait dengan aplikasi Tiu Pintar ini, Pak. Jadi ada beberapa hal yang memang mungkin akan banyak kita diskusikan karena Kabupaten Tulungagung Barat mulai tahun 2019, 2020, 2021 kita sudah memang mengembangkan. Untuk tahun 2021 ini ada program aplikasi Smart Village dari Provinsi Lampung, dan ada kita sedang kembangkan ini Tiuh Calak Tubaba. Ada kita aplikasi Tiuh Calak Tubaba yang ada di Tiuh Pulung Kencana, dan alhamdulillah kita kemarin masuk nominasi 5 besar nasional, dan ini mudah-mudahan ini akan menjadi nomor 1 di nasional. Amin. Aplikasi ini. Nah, hal yang ingin saya diskusikan Pak pada hari ini, mungkin tidak
artinya aplikasi Tiuh Pintar ini kita kolaborasikan. Karena kami Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiuh untuk tahun 2022 kita sedang menggagas Tiuh Calak Tubaba. Artinya Tiuh Calak Tubaba tentu dari aplikasi yang kita kembangkan oleh pemerintah Tiuh Pulung Kencana. Nah, Tiuh Calak Tubaba ini kita bagi dalam 3 jenis, karena tidak semua tiuh dapat kita kembangkan ke satu jenis. Karena kendala di pemerintah tiuh ini sesungguhnya adalah pada SDM, Pak. Jadi sumber daya manusia. Jadi sebagus apapun aplikasinya, sebagus apapun kita buatkan perangkatnya, ini tanpa didukung oleh sumber daya aparatur yang memang betul-betul menguasai, ini sulit untuk berjalan. Sudah itu kita sudah melakukan pemetaan beberapa wilayah yang memang blank spot. Ini sudah kita bahas di tingkat provinsi. Artinya ada beberapa tiuh itu yang memang betul-betul blank spot, dan ini sudah kita bahas dengan beberapa operator dan ini sudah mendapatkan tanggapan. Jadi sebagai bahan diskusi, apakah memungkinkan gitu loh, Pak. Artinya aplikasi Tiuh Pintar ini kita kolaborasi, karena ada yang sudah berjalan, karena banyak sekali aplikasi yang ada pada pemerintah Tiuh ini. Kita ada Siskudes, Sipades, ada juga aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri, ada juga aplikasi dari Kementerian Desa. Nah, ini yang kita gabungkan pada aplikasi yang kami sebut itu sebagai Tiuh Calak Tubaba, dan ini kalau kita bisa berkolaborasi, mari kita sama-sama nanti kita kunjungi Tiuh Pulung Kencana, kita lihat apa kelemahan dan kekurangannya. Karena di aplikasi Tiuh Calak Tubaba itu kita sudah punya peta desa yang di situ itu rumah penduduk itu bisa terlihat. Rumah penduduk, terus penduduk itu sudah mendapatkan bantuan apa, terus penduduk itu artinya yang ada warga di situ. Sudah itu kita sudah kembangkan juga dengan semacam GoFood. Jadi UMKM juga sudah bisa pesan masyarakat, tapi kita masih berbasis Android. Nah, ini sebagai bahan diskusi, mungkin lebih lanjut dapat kita tindak lanjuti di kemudian hari. Terima kasih. Saya Hiru wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulung Kencana. Nah, kami dengan senang hati menyambut baik untuk kita sama-sama melihat apa yang sudah kami kembangkan, kemudian juga apa yang sudah ada, kemudian kita integrasikan. Intinya adalah bagaimana untuk kebaikan masyarakat Tulang Bawang Barat ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini Pak WR, Pak Rektor ini sengaja membawa tim lengkap. Ada dekan, ada juga kepala puskom yang langsung mendengar ini, sehingga saya kira Unila dengan senang hati. Namun demikian, saya sekali lagi menyarankan kalau memungkinkan ini kesempatan yang cukup baik supaya Tuba Barat membuat MOU dan mungkin juga Tiuh Gunung Katun membuat MOU, sehingga ke depan Tiuh Gunung Katun ini mungkin juga bisa menjadi desa binaan dari Unila, dan juga Tuba Barat juga menjadi salah satu mitra kerjasama dari Unila. Saya yakin dengan adanya MOU, dengan kerjasama yang baik, akan lebih mudah buat kita untuk mengintegrasikan semua masalah-masalah yang ada. Misalnya saja saya lihat hari ini di depan kita punya sungai yang membentang cukup luas. Saya terus berpikir bagaimana kalau ini kita buat keramba, kita undang ahli-ahli pertanian, ahli perikanan untuk membuat mungkin keramba-keramba ikan, sehingga tadi masalah yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati itu mungkin bisa diatasi. Unila ini cukup lengkap, Pak. Kita punya
11 fakultas dengan 1.300 dosen. Kurang lebih 1.300 dosen dengan berbagai bidang ilmu. Jadi sekali lagi kita menyambut baik Pak Kadis. Kapan saja kita diundang, kita siap bekerja sama dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah Tulang Bawang. Tadi Pak Admi ya, insya Allah sebenarnya aplikasi-aplikasi itu dimungkinkan untuk diintegrasikan Pak begitu ya, sehingga nanti akan saling melengkapi, bukan saling berkompetisi untuk mematikan gitu ya gitu. Sehingga harapannya dengan investasi yang tidak terlalu besar itu semua saling bekerja sama begitu. Nah kemudian yang kedua berikutnya memang tadi sudah disampaikan, jadi memang kedepannya akan dibuat tim khusus begitu, sehingga ini tidak mati suri atau mati di tengah jalan, dia ada kesinambungan. Kemudian juga kita coba untuk akses pendanaan ya dari CSR maupun dari Kementerian Desa sebagai program unggulan seperti itu. Nah kemudian nanti diintegrasikan juga dengan misalnya program-program yang ada di Kemendikbud ya seperti itu, khususnya di yang terkait dengan baik itu perguruan tinggi maupun pendidikan dasar dan menengah gitu. Nah, sehingga nanti cakupannya bisa lebih luas begitu. Jadi desa, tetapi juga ada program pendidikan yang di situ. Jadi insya Allah sebenarnya dari sisi kolaborasi itu dimungkinkan. Nanti kita hubungi pengembangan masing-masing, nanti menggunakan teknologi API gitu Pak gitu. Berdiri. Coba kita bicara sahabatnya adalah pertemuan yang bermanfaat, saling memajukan baik untuk Tio Gunung Katun, Tanjungan dan Balai maupun Universitas Lampung. Saya tadi mohon maaf karena mestinya kita yang hadir langsung dari pagi karena jadwal biasanya bagus menjadwalkan paripurna ini kadang-kadang ngedadak, jadi harus bertukar. Walaupun kemarin sudah janji sama Bang Admi, saya pagi sudah ada di sini. Nah mungkin ini khusus untuk teman-teman yang di Tio. Jadi kalau kita misalnya nengok ke sana, ke kiri, sebelah kiri, terus bandingkan kalau kita foto nengok ke arah kampung sebelah sana, kira-kira enak yang mana lihat? Jadi kenapa ke sana nggak enak? Karena ada sampah. Maaf ya. Nah jadi menurut saya sebelum pintar di online ini nanti, ya mesti pintar di lingkungan dan lain sebagainya. Apalagi sungai kita kan termasuk yang masih bersih walaupun dari atas. Karena kadang-kadang gini, misalnya ini mutas ya kan, racun sungai. Orang Karta ngomongin yang salah itu dari negeri ujung Kara. Orang Gunung Katun nyalahin orang Karta. Nanti begitu dia racunnya sampai hilir lagi, nanti yang Gunung Katun nyalahin orang Gunung Katun. Nah ini yang mungkin secara bersama harus kita benahi. Jadi kalau saran saya sih, jadi sebelum kita memasuki digital dan lain sebagainya, kita juga mesti ya ini harus dibenahi karena kemarin kita ada juga teman-teman dari Jakarta yang kebetulan juga mendesain banyak hal di pusat. Mereka juga kita sedang menggagas untuk smart office dan lain sebagainya. Ya walaupun sebenarnya ya kita pengen ngelihat punya orang yang sudah hebat-hebat itu, cuman nanti kita sesuaikan dengan kemampuan yang ada di sini. Jangan sampai nanti aplikasi ini sangat canggih, sangat bagus, tapi nggak aplikatif karena kemampuan kita untuk memakainya juga belum sampai di situ. Jadi pikirannya juga yang harus segera berubah. Nah itu yang kemarin sempat saya sarankan sama Kepala Tio.
Misalnya contoh kemarin sudah saya lihat ada yang disampaikan oleh Bang Arfi kemarin soal aplikasi yang diserahkan kepada Tio. Kalau mindset kita belum berubah, kalau Tio masih berpikir dia pengen ada tamu terus, nggak bakal jalan aplikasi yang dibuat itu. Jadi sebelum kita mau masuki ke sana, ya kita juga yang harus berubah dulu lah. Jadi karena kadang-kadang kan, atau si pemakai ini, penggunanya ini, dia ngerasa nggak menghormati kalau dia nggak datang. Padahal hal-hal yang dia lakukan melalui aplikasi itu sebenarnya sudah mewakili penghormatannya terhadap Tio. Kadang-kadang kalau ini yang nggak dirubah nggak akan terpakai aplikasi itu kan. Misalnya dia, karena masih banyak juga warga Tubaba ini ngundang aja, walaupun sebenarnya melalui WhatsApp itu kan dia terhormat juga. Bos hadir tanggal sekian, jam sekian di sini. Titik sebenarnya kan, informasinya sampai, harapannya sampai. Tapi karena dia merasa cara itu belum nggak menghormati, jadi dia lebih baik dia ngantri nunggu untuk menyampaikan kalau bisa datang hari sekian, tanggal sekian dan sekian. Nah ini yang mestinya tidak harus jadi sebelum ke digitalnya mindset kita juga harus berubah. Kemudian harapan ini Pak PR, kalau bisa ada beberapa Tio lah yang jadi di Tubaba ini yang menjadi Tio binaannya Universitas Lampung. Karena kadang-kadang kita juga agak iri juga nih Bang Mas. Kita manggilnya udah Bang terus ini Bang, pokoknya Bang semua di Unila. Yang lain Jojong ada desa binaan, kita baca di koran. Lihat Tubaba nggak ada satu. Aduh, dalam itu. Jadi kalaupun Universitas Lampung cerita hebat di tempat yang lain, ya kami nggak bakal ngaku hebat Unila itu kalau di sini nggak ada. Intinya masuk itu. Jadi mungkin besar harapan ya, mungkin tadi udah disampaikan juga oleh Kepala Tio, mungkin harapannya agar transfer teknologi, transfer pengetahuan ini benar-benar terjadi. Jadi kita berharap juga nempel langsung, ya kan Universitas Lampung ini nempel langsung di, ya tinggal kita pilih aja. Nah harapan kami sejenis gunung Katun yang usia tiupnya sudah lebih dari 300-400 tahun, ini ada 11 di Tubaba ini, mulai dari Kata, Gunung Katun Tanjungan, Gunung Katun Malai, Gunung Ratu, Panaragan, Bandar Dewa Manggalemas, Perumangan, Bagadewa, Gunung Terang, Gunung Agung. Jadi ada 11 tiup yang persis berada di tepian sungai seperti ini. Dan ini saya kira sangat potensi, walaupun ya kalau kita dulu kan sejak dulu udah banyak lah program-program tiup toho dan lain sebagainya, tetapi mungkin kurang kita belum pernah melakukan evaluasi apakah yang di dalamnya yang nggak pengen berubah atau kurang cara pendekatan penyelesaian masalahnya yang benar-benar kurang ini. Karena menurut saya untuk melakukan perubahan di tiup-tiup yang seperti ini, rasanya yang pertama nggak boleh bosan, karena belum tentu sekali, 2 kali, 3 kali yang kita lakukan itu langsung diterima. Bahkan begitu sekali pun masih banyak penolakan dan lain sebagainya. Oleh karenanya mungkin ya kita berharap ya jangan jemu-jemu dan bosan-bosan. Karena gini, 30.000 hektar lebih lahan masyarakat yang tadinya ini dimiliki oleh 11 tiup ini diserahkan kepada transmigrasi. Kemudian program transmigrasi didesain sedemikian rupa untuk menampung ratusan ribu orang. Programnya sangat bagus, sangat baik. Dana ada, programnya ada, sumber dayanya dikirim semua, baik uang dan orangnya. Nah, tapi nggak banyak program-program yang langsung menyentuh ke tiup-tiup. Jadi mungkin kehadiran kita ini nanti bisa lebih
agar nggak timpang proses-proses pembangunan di yang pinggir sungai ini dengan yang dibentuk baru-baru ini. Nah, mungkin sekali lagi besar harapan kami Universitas Lampung, karena kalau nggak bisa 5, 3 lah kira-kira desa kita ada di Lampung Barat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KKN-nya di Tiuh Karta. Karena ada kunjungan dari rektor ke Gunung Katun Tanjungan, makanya kami anak KKN bantuin jadi panitia gitu. Sekalian kunjungan dari rektornya juga, terus dari BP KKN ke sini untuk mengunjungi mahasiswa KKN gitu. Sekaligus kami anak KKN menutup ini program kerja. Program kerja sekaligus kerja kami memaparkan program kerja sekaligus penarikan mahasiswa KKN. Iya, sekarang bertepatan di hari terakhir kami KKN. Ini udah berapa hari? 40 hari. Setelah itu selesai. Acara ini akhir ya di tempat. Ada pesan-pesan deh untuk teman-teman yang mau masuk KKN atau teman-teman mahasiswa yang bakal. Silakan. Pesan-pesannya ya. Buat adik-adik dan rekan-rekan mahasiswa Unila yang bakal ngejalanin KKN tahun depan, diharapkan tetap semangat, aktif, dan lebih berinovasi kreativitasnya walaupun di masa pandemi. Kita masih bujang? Ya, masih bujang mulai? Masih dong. Ya, itu. Ini kan nama siapa nih? Jauh Salesika Utama, mahasiswa Fakultas Teknik. Sip, mantap. Yang pertama, kami sebagai masyarakat di Gunung Katun mewakili, saya perlu mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Unila, Rektor Unila yang sudah menyerahkan aplikasi digital untuk Tio Gunung Katun Tanjungan yang disebut dengan Tio Gunung Katun Tanjungan Pintar. Karena nanti semua aplikasi surat menyurat itu sudah lewat online. Kapan aplikasi diberlakukan? Sudah diterapkan. Mulai kapan? Sudah ada seminggu sudah kita pakai salah satu surat, karena masyarakat ini kan tidak semua mempunyai Android kan. Jadi ada yang masyarakat yang mempunyai Android memang sudah mulai kita aktifkan. Biarpun dia datang ke Balai Tio, tapi kita kasih emailnya, kita langsung lewat. Jenis pelayanan yang dilayani di aplikasi itu apa, Bang? Banyak, itu surat menyurat, Administrasi ya? Administrasi. Ada 25 model surat Yang bisa langsung dilayani. Contohnya surat ada seperti surat pindah, SKCK, jual beli. Ya memang yang pesan Pak Bupati memang betul, kalau kita sebagai kolektif hanya mengharapkan masyarakatnya datang pasti nggak berjalan. Surat nikah juga Pak Kepala? Ya, surat nikah. Jadi kita akan berusaha kolektif itu hanya melayani, ya, mempermudah akses masyarakat sesuai dengan keadaan kita sekarang, masih dalam keadaan pandemi, belum boleh diperbanyakkan tatap. Untuk proses ini sendiri, Bang, proses printnya itu kan nanti kan surat itu kan nanti print. Printnya kalau yang di Jakarta itu mereka langsung print sendiri karena tanda tangannya sudah dengan tanda tangan barcode. Nah kalau yang di dalam wilayah Tio, kalau mereka nggak mau print ke pasar, print ke kantor. Ada pesan-pesan nggak Pak kalau Tio? Nah, ya pesan untuk masyarakat Tio Gunung Katun Tanjungan, karena kita sudah ada aplikasi, jadi mari kita memanfaatkan aplikasi ini, karena ini anugerah lah buat kampung. Depan ada peningkatan fitur-fitur lagi nggak, Bang? Ya, insya Allah nanti nanti kan kita minta pelatihannya untuk aparatur Tio dari KKN yang jurusan komputer, langsung mungkin minggu depan sudah mulai masuk yang dari Unila untuk melatih aparatur kita biar hidup. Peningkatan SDM artinya ya? Di Balai Tio ya? Iya, di Balai Tio. Kita akan minta 2 bulan. Terima kasih, Bang. Ya. Terima kasih, Bang. Audio Jungle.